Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minasang, sensei akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai pola kalimat dari kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Oke, kita lihat dulu pola kalimatnya minasang. Pola kalimatnya itu hanya seperti ini. Ada kata benda ditambah dengan partikel o ditambah dengan kata kerja. Oke, di sini ada kata benda ditambah dengan partikel o lalu ditambah dengan kata kerja. Ya, nah saya akan jelaskan satu persatu mengenai pola kalimat ini. Yang pertama KB ini ya. KB di sini adalah singkatan dari kata benda. Dia berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Jadi kalau di sini di depannya ini harus ada nama-nama benda. Minasang perhatikan di sini harus berupa nama-nama benda. Nah, benda ini dia adalah objeknya dari kalimat yang akan kita pelajari ya. Lalu yang berikutnya adalah O. Ini dibacanya O. Ini hurufnya ya. Ini adalah partikel yang berfungsi sebagai penunjuk objek ya. Jadi kalau ada kata benda ketemu dengan kata kerja di tengah-tengahnya pakai partikel O. Ya, kalau ada kata benda ketemu dengan kata kerja di tengah-tengahnya menggunakan partikel O ya. Nah, partikel O ini dia menggunakan huruf wo dalam hiragana. Perhatikan, partikel O ini dia menggunakan huruf wo. Kalau minasang sudah hafal dengan huruf-huruf hiragana, ini adalah huruf wo ya minasang ya, bukan huruf O. Ya, ini adalah huruf wo, tetapi dia dibacanya O. Sehingga kita akan sebut ini adalah partikel O. Ya, kita sebutnya ini adalah partikel O. Lalu yang berikutnya adalah kakak. Ini ya, kakak. Kakak adalah singkatan dari kata kerja. Ya, kata kerja dan dia berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Jadi, dalam bahasa Jepang, kata kerja akan diletakkan di akhir kalimat. Ya, dalam bahasa Jepang kata kerja atau predikat ini adanya di belakang. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat. Oke? Dengan menggunakan pola kalimat yang ini, kata benda ditambah dengan partikel O lalu ditambah dengan kata kerja, kita akan coba membuat kalimat dari gambar ini minasang. Ya, sekarang kalau kita lihat gambarnya, di sini gambarnya ada seorang anak perempuan, di depannya ada sebuah kue atau ada sebuah cake di depannya dan dia sedang apa nih kegiatannya? Ya, dia sedang makan si kue ini. Ya, berarti kue ini sebagai bendanya dan makan sebagai kata kerjanya. Jadi, kalau kita melihat gambar ini kita bisa membuat kalimat seperti ini. Keki o tabemasu. Keki o tabemasu. Keki ya, keki ini dia adalah kata bendanya. Keki ini adalah kata bendanya atau objeknya. Lalu o di sini adalah partikelnya dan tabemas ini adalah kata kerjanya. Ya, tabemas ini adalah kata kerjanya. Maka kalimat keki o tabemas bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi makan kue. Makan kue. Ingat, pola kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang itu terbalik ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya dulu yang dibaca, baru si objeknya makan kue. Tapi kalau bahasa Jepang, kuenya dulu yang disebutkan. Jadi kue makan. Keki o tabemasu. Tapi kan kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, berarti kita terjemahkan dari belakang ke depan yaitu makan kue. Keki o tabemasu. Makan kue. Gitu ya minasang ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat yang kedua. Ya, di contoh kalimat yang kedua dengan pola kalimat yang sama yaitu ada kata benda ditambah dengan partikel o dan juga kata kerja. Sekarang kita akan lihat sebuah gambar di mana ada seorang anak perempuan yang sedang memegang sebuah gelas. Anggap ini gelasnya adalah gelas kopi dan dia sedang meminum si kopi ini gitu ya. Maka kita bisa membuat kalimat dari gambar ini adalah kohi o nomimasu. Ya, kohi o nomimasu. Kohi dia adalah kata bendanya atau objeknya.
O di sini adalah si partikelnya. Yang ini ya, minasang ya. Lalu nomimas, ya, nomimas ini adalah kata kerjanya, kegiatannya, predikatnya. Maka kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kohio nomimas bisa diterjemahkan menjadi minum kopi. Kohio nomimas, minum kopi. Jadi cara menerjemahkannya kita tarik dari belakang ke depan. Seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi contoh kalimat yang berikutnya ya. Di kalimat ini ya, di contoh kalimat yang ini kita melihat gambar seorang perempuan yang sedang memakai apa nih? Headset ya, headphone gitu ya. Kira-kira dia sedang melakukan kegiatan apa? Ya, dia pasti sedang mendengarkan sesuatu ya. Mungkin dia sedang mendengarkan musik. Kita bisa membuat kalimat dari gambar ini seperti ini minasang. Ongaku o kikimasu. Ya, ongaku o kikimasu. Ongaku artinya adalah musik. Dia sebagai kata bendanya atau objek pembicaraannya. Lalu di sini ada partikel o, ya, ini ya, partikel o. Lalu ada kikimas ya, yang berfungsi sebagai kata kerja atau predikatnya. Ya, jadi kalimatnya ongaku o kikimas, mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Ongaku o kikimas ya. Jangan sampai salah menerjemahkan ya minasang ya. Jadi kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu adalah kita tarik dari belakang ke depan. Begitu cara menerjemahkannya. Lalu ada contoh kalimat yang terakhir ini ya. Contoh kalimat yang terakhir masih dengan pola kalimat yang sama. Di sini ada foto atau gambar seorang anak laki-laki yang sedang memegang buku. Kira-kira dia sedang melakukan kegiatan apa? Kalau dari kata kerja yang kita pelajari, ya, berarti dia sedang membaca buku. Nah, sekarang kalimatnya kita akan buat menjadi hong o yomimasu. Hong o yomimasu. Hong di sini artinya adalah buku. Hong ini artinya adalah buku. Dia posisinya sebagai kata benda atau sebagai objeknya. Lalu di sini ada o, ya, di sini ada o, dia adalah partikelnya. Partikel yang menentukan si objek pembicaraannya, yaitu partikel o. Lalu di sini ada yomimasu, artinya adalah membaca. Berarti yomimasu ini dia sebagai kata kerja atau sebagai predikatnya ya. Jadi kalimat ini minasang hong o yomimasu, membaca buku ya. Hong o yomimasu, membaca buku. Jadi sekali lagi hati-hati kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, harus kita tarik dari belakang ke depan. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia itu predikatnya selalu ada di tengah, dan dalam bahasa Jepang itu predikatnya ada di akhir kalimat atau di belakang kalimat ya. Oke. Ya, ini ada catatan penting, tolong diperhatikan baik-baik. Ini ada sebuah catatan penting ya. Dalam bahasa Jepang, semua kata kerja selalu diletakkan di akhir kalimat. Ya, perhatikan. Dalam bahasa Jepang, semua kata kerja selalu diletakkan di akhir kalimat. Yang berikutnya, semua kata kerja selalu berakhiran mas. Semua kata kerja selalu berakhiran mas jika dia bentuknya adalah bentuk non lampau atau bentuk sekarang ya. Jadi semua kata kerja ini berakhiran mas kalau dia bentuknya non lampau atau bentuknya sekarang. Lalu ya, semua kata kerja akan berakhiran mashita atau mashita atau mashita jika dia bentuknya kalimatnya adalah kalimat lampau. Jadi tidak hanya kata benda aja nih minasang yang berhubungan dengan kalimat lampau dan non lampau. Dalam bahasa Jepang pun kita akan dalam kata kerja pun kita akan belajar bahwa kalimat ini adalah kalimat lampau atau kalimat non lampau. Biasanya ditandai dengan keterangan waktunya.
ya, biasanya ditandai dengan keterangan waktunya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Yang berikutnya, ya. Catatan penting juga untuk minasang bahwa subjek akan selalu berada di awal kalimat dan ditandai dengan partikel wa. Biasanya subjek itu nama-nama orang. Watashi wa, Tanaka-san wa, Kimura-san wa gitu ya. Biasanya selalu nama-nama orang dan ditandai oleh partikel wa. Jika, nah ini ya penting ya, jika ada keterangan waktu, maka keterangan waktunya akan diletakkan sebelum subjek. Jadi kalau tadi katanya subjek selalu berada di awal kalimat, tapi kalau ternyata di kalimat itu ada keterangan waktunya ditaruhnya di depannya lagi, di depan si subjek. Jadi pola kalimatnya bukan SPOK tapi K-nya dulu, keterangan waktunya dulu. Keterangan waktunya, kalau bahasa Indonesia itu kan SPOK, keterangannya ada di belakang. Ya, tapi kalau dalam bahasa Jepang, setelah pola kalimatnya adalah SOP, subjek, objek, dan predikat di depan subjeknya, kita letakkan keterangan waktunya. Sebagai penanda, apakah kalimat tersebut itu kalimat lampau atau non-lampau? Kalau dia kalimat non-lampau, biasanya tidak ada keterangan waktunya. Tapi kalau kalimat lampau, biasanya ada keterangan waktunya. Supaya apa? Supaya kita tahu yang dibicarakan itu adalah yang sekarang sedang terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi. Maka ada waktu yang dibicarakan. Nanti kita akan lihat ya. Oke? Ya, minasang sampai di sini apakah bisa dipahami? Ya, wakarimashita ka? Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Langsung aja, sensei saya paling nggak ngerti loh bagian yang ini. Sensei saya nggak ngerti, sensei yang sensei jelaskan itu maksudnya apa ya gitu ya. Silahkan kalian tanyakan ya. Tapi kalau minasang sudah mengerti, yuk sekarang kita akan baca sama-sama kalimat-kalimat berikut ini ya. Ada banyak kalimat yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Tapi sensei akan bahas di materi yang berikutnya atau di video penjelasan yang berikutnya ya. Jadi materinya untuk penjelasan yang ini sensei selesaikan sampai di sini dan kita akan ketemu di penjelasan yang berikutnya ya. Arigatou gozaimasu.